SUV ini bisa menempuh 567 km dalam satu kali cas. Dilengkapi 18 fitur ADAS, baterai Blade yang tahan api, dan kabin sebesar Fortuner. Tapi harganya mulai dari 600 jutaan. Bukan Jepang, bukan Eropa. Ini BYD Scion 7. Dan ini bukan gimmick. Jika Anda sedang mempertimbangkan mobil listrik keluarga atau lelah isi BBM lebih dari 1 juta rupiah setiap minggu, video ini bisa jadi titik balik keputusan Anda. Selamat datang di channel Yudit BYD. Di sini kita bahas mobil yang bukan hanya tampil gaya, tapi punya nilai nyata untuk keluarga Indonesia. Sekarang kita akan mengulas tuntas BYD Scion 7, SUV listrik dari BYD, merek yang kini jadi pemimpin global kendaraan listrik dan sedang serius menantang pasar Indonesia. Tapi fokus kita bukan sekedar desain. Kita akan bedah teknologinya, sistem keamanannya, performa di jalan, hingga efisiensi biaya jangka panjang. Semuanya berdasarkan data, objektif, agar Anda bisa menilai sendiri apakah BYD Scion 7 layak jadi mobil listrik utama di rumah Anda. Sebelum kita bahas mobilnya, kita perlu tahu dulu, siapa sebenarnya BYD? BYD bukan pemain baru. Mereka adalah produsen kendaraan listrik terbesar di dunia, menyalip Tesla sejak 2022. Mobil mereka sudah diekspor ke lebih dari 70 negara, dari Jepang dan Eropa sampai Amerika Latin, bahkan jadi tulang punggung transportasi listrik di beberapa kota besar dunia. Tapi mereka tidak hanya membuat mobil. BYD juga produsen baterai terbesar kedua di dunia, dengan teknologi milik sendiri, Blade Battery. Lebih tahan panas, lebih aman dari lithium biasa. Dan ini baterai yang digunakan di Scion 7. Mereka punya lebih dari 90.000 insinyur dan pusat riset di 5 negara. Dan semua teknologi inti, motor listrik, sistem pendingin baterai, hingga fitur keselamatan dikembangkan dan diproduksi sendiri. Artinya, kontrol kualitas lebih ketat karena tidak tergantung pihak ketiga. Dengan fondasi sekuat ini, sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Seberapa canggih sebenarnya BYD Scion 7? BYD Scion 7 hadir dalam dua varian, rear wheel drive dan all wheel drive. Keduanya menggunakan baterai Blade berkapasitas 82,5 kWh. Versi RWD-nya bisa menempuh hingga 567 km dalam satu kali pengecasan. Cukup untuk Jakarta-Surabaya tanpa isi ulang. Bagaimana performanya? Varian AWD mampu melesat dari 0 ke 100 hanya dalam 4,3 detik. Setara sport car, tapi ini SUV 5 penumpang. Keluarga tetap nyaman, tenaga tetap buas. Semuanya digerakkan oleh motor listrik generasi terbaru BYD. Dengan efisiensi sistem mencapai 92%. Efeknya nyata, konsumsi daya hemat, dan umur baterai lebih panjang. Lanjut ke fitur keselamatan. Scion 7 dilengkapi 18 fitur ADAS aktif, mulai dari Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, hingga Traffic Jam Assist. Semua didukung radar dan kamera canggih. Bukan fitur tempelan, ini setara mobil Eropa di atas 1 miliar. Masuk ke interior, desainnya minimalis, tapi terasa kokoh dan rapi. Ada panoramic sunroof, pencahayaan ambient yang bisa disesuaikan. Head unit 15,6 inci yang bisa diputar horizontal atau vertikal. Dan sistem audio 12 speaker dengan teknologi Dirac. Ini standar suara mobil premium, biasa ditemukan di Volvo dan BMW. Lalu kita bicara aerodinamika. Desain bodi Scion 7 bukan hanya estetika. Drag koefisiennya 0,255. Itu sangat rendah untuk ukuran SUV. Hasilnya, kabin lebih senyap, kendaraan lebih stabil, dan konsumsi energi lebih efisien, terutama di kecepatan tinggi.
Tapi semua fitur ini hanya mungkin karena fondasi teknologinya memang beda. Sekarang kita bedah. Apa yang membuat Silion 7 terasa canggih, kokoh, dan nyaman sejak pertama kali dikemudikan? Tadi kita sudah bahas spesifikasi dan fiturnya. Sekarang kita masuk lebih dalam. Apa yang bikin semua itu terasa begitu halus, bertenaga, dan nyaman? Jawabannya ada di teknologi fondasi Silion 7. 1. Suspensi kelas atas. Suspensinya pakai konfigurasi double wishbone di depan, multilink di belakang, dilengkapi peredam FSD atau Frequency Selective Damping. Apa artinya? Mobil ini stabil di kecepatan tinggi, tapi tetap empuk saat kena jalanan bergelombang. Handlingnya presisi. Mobil terasa menyatu dengan pengemudi. Ini bukan gimmick, ini driving experience. 2. Powertrain listrik 8 dalam 1. Motor listrik, transmisi, inverter, sistem pendingin, dan kontrol utama. Semuanya disatukan dalam satu modul. Hasilnya, ruang kabin lebih lega, bobot lebih ringan, efisiensi lebih tinggi. Dan yang penting, biaya perawatan jadi lebih rendah. Inilah perbedaan mobil yang memang didesain sebagai IV dari awal, bukan hasil konversi dari bensin. 3. E-Platform 3.0. Silion 7 dibangun di atas platform IV generasi ketiga, BYD E-Platform 3.0. Fokusnya 4, efisiensi, kecerdasan, keamanan, dan estetika. Rangka, sistem kontrol, bahkan operating sistemnya. Semua dirancang khusus untuk mobil listrik. 4. Teknologi CTB, Cell to Body. Baterai bukan hanya dipasang di bawah lantai, tapi menyatu dengan struktur bodi. Hasilnya, bodi lebih kaku, handling lebih stabil, kabin lebih senyap. Tingkat kekakuannya lebih dari 40.000 Nm per derajat. Itu ekstrim untuk ukuran SUV, dan artinya perlindungan lebih baik dalam kondisi tabrakan. 5. Sistem iTach, kontrol torsi pintar. iTach mendeteksi slip atau gejala understeer dalam hitungan milidetik, lalu langsung menyesuaikan torsi di tiap roda. Efeknya mobil tetap terkendali, bahkan saat menikung cepat, hujan deras, atau jalanan licin. 6. Manajemen termal terintegrasi. Sistem pendingin baterai, motor, dan kabin disatukan dalam satu ekosistem termal. Tujuannya jelas, performa tetap optimal, baterai lebih awet, dan suhu kabin lebih stabil. Semua teknologi ini bukan sekadar spesifikasi di brosur. Sebentar lagi kita akan bahas bagaimana semua ini terasa nyata dalam penggunaan harian di jalanan Indonesia. Sebentar, aku mau kasih info. Buat kamu yang di Jabodetabek dan ingin test drive Silion 7, kamu bisa hubungi unit BYD sekarang. Teknologi canggih itu penting, tapi pertanyaan besarnya, apakah Silion 7 benar-benar cocok untuk gaya hidup kita sehari-hari? Terutama di kota-kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi? Jawabannya kita lihat satu persatu. Pertama, jarak tempuh. Varian RWD bisa menempuh hingga 567 km sekali cas. Dalam pemakaian normal, antar anak sekolah ke kantor, belanja, bahkan weekend ke puncak, Anda cukup cas 1 atau 2 kali seminggu. Tidak perlu ke SPKLU setiap hari. Kedua, kecepatan pengecasan. Dengan fast charging DC, dari 30% ke 80% hanya butuh 28 menit, sambil ngopi atau meeting sebentar, dan untuk cas di rumah semalam, biayanya hanya sekitar 40.000. Ketiga, kabin dan bagasi. Wheelbase Silion 7 itu 2,93 meter, lebih panjang dari Fortuner, artinya ruang kaki lega, atap tinggi, nyaman untuk 5 orang dewasa. Bagasi belakang 425 liter, plus ada bagasi depan juga untuk barang-barang kecil. Keempat, ground clearance, 190 mm. Cukup tinggi untuk menghadapi polisi tidur brutal, jalanan rusak ringan, bahkan genangan air saat musim hujan. Ini SUV yang siap dipakai harian, bukan hanya pajangan. Kelima, biaya operasional. Cas di rumah hanya 40.000 per semalam. Servis berkala hampir tanpa oli, radiator, transmisi, atau kampas kopling. Biaya perawatan sangat rendah.
Dan semua ini tanpa kompromi kenyamanan. Tapi sekarang kita masuk pertanyaan berikutnya. Dengan harga 600 jutaan, siapa kompetitor langsung Silion 7? Dan apakah mereka punya teknologi sebanding? Di harga 600 jutaan, Silion 7 masuk ke segmen SUV listrik menengah. Biasanya konsumen di kelas ini membandingkan dengan dua hal. SUV Jepang bermesin bensin atau EV lain dari Korea dan Tiongkok. Tapi mari kita lihat faktanya. Secara angka, dengan 600 jutaan Anda dapat baterai Blade 82,5 kWh, jarak tempuh hingga 567 km, akselerasi 0-100 dalam 4,3 detik, 18 fitur ADAS lengkap, desain futuristik, build quality yang bisa disandingkan dengan mobil Eropa, bandingkan dengan SUV bensin seharga sama, pajak lebih tinggi, biaya BBM seminggu bisa tembus 700.000, tanpa fitur semi-otonom, dan teknologi mesinnya stagnan. Mobilnya besar, tapi secara efisiensi dan kenyamanan harian ketinggalan. Dan ini bukan sekadar mobil Cina. BYD sudah diekspor ke Jepang, Australia, Inggris, Norwegia, bahkan Jerman. Bahkan, BYD juga resmi jadi sponsor UEFA Euro 2024. Artinya, kepercayaan global terhadap BYD bukan main-main. Jadi, kalau Anda mencari mobil keluarga yang aman, minim perawatan, irit biaya hidup, dan tetap nyaman dan fun to drive, secara kalkulasi, teknologi Silion 7 memberi Anda lebih banyak dengan harga yang justru lebih rendah dari SUV bensin besar konvensional. Tapi setelah semua data ini kita bahas, muncul pertanyaan terakhir. Apakah Silion 7 benar-benar SUV EV paling canggih di kelasnya? Kita simpulkan di segmen akhir. Oke, mari kita rangkum. Silion 7 datang dari BYD, produsen EV terbesar di dunia, membawa teknologi baterai paling aman saat ini, performa tinggi, fitur keselamatan lengkap, dan efisiensi biaya hidup yang benar-benar terasa. Dengan harga 600 jutaan, mobil ini menantang semua ekspektasi soal SUV listrik, dari sisi teknologi, desain, hingga kegunaan harian. Apakah dia SUV EV paling canggih di kelasnya? Kalau kita lihat data dan value yang ditawarkan, jawabannya sangat mungkin iya. Tapi tentu, keputusan akhirnya tetap di tangan Anda. Kalau video ini membantu Anda membuat pilihan yang lebih cerdas, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga yang juga lagi cari mobil listrik, agar makin banyak yang paham, bukan cuma ikut tren, tapi tahu alasannya. Sampai jumpa di breakdown mobil berikutnya. Tetap cerdas, tetap kritis, dan selalu pakai data.